Kok kenapa zakat? Padahal zakat pada masa Rasulullah tidak populer. Zakat pada masa Khulafaur Rasyidin juga tidak populer. Al-Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat, walaupun ada. Yang populer pada masa Nabi dan pada masa sahabat adalah sedekah. Coba kita lihat ayatnya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kenapa enggak disebutkan innamaz zakatu lil fuqara? Khudh min amwalihim apa? Kenapa bukan zakat? Alangkah miskinnya umat Islam itu kalau pengeluarannya hanya zakat, cuma 2,5%. Itu pun peruntukannya hanya 8. Itu pun juga kurang 1 kan, karena nggak ada budak lagi di Indonesia kan. Iya. Bunga deposito sekarang ini 6%, asuransi bisa sampai 9%, zakat cuma 2,5%. Meskipun hanya 2,5%, Basnas sudah mengumpulkan tahun kemarin itu 41 triliun. Padahal kalau kita hitung berapa KTP yang beragama Islam menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, maka seharusnya zakat umat Islam di Indonesia itu 320 triliun. Kemana larinya sebagian? Kita baru dapat 41 triliun. Kalau kita mengefektifkan wakaf 187 triliun per tahun, nggak ada. Ditambahkan zakat dengan wakaf saja 300 tambah 187, taruh 500 triliun. 500 triliun umat Islam itu bisa setiap tahun. Tidak mungkin ada orang miskin absolut. Belum lagi 27 pundi-pundi. Pundi-pundi agama Islam, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, ada zakat, ada infak. Apa bedanya zakat dengan infak? Orang tua kalian tidak boleh ngasih zakat. Memang wajib, itu harus berikan infak. Lain infak, lain sedekah, lain zakat. Iya. Lain hibah, lain wasiah. Iya. Lain jizyah, pajak. Lain luqatah, barang hilang. Barang hilang itu apa? Luqatah itu bukan emas dipungut, enggak. Bukan hanya itu. 5 tahun berturut-turut ada tanah tidak digunakan oleh pemiliknya, jatuh ke Baitul Mal. Itu fikih Umar. Betapa banyak tanah-tanah di daerah itu miliknya orang Jakarta, nggak boleh digarap, sudah puluhan tahun. Nah ini banyak. Deposito tidak punya jenis kelamin di bank. Mungkin suaminya tidak mau ketahuan kalau ada deposito, istrinya punya deposito. Ya, ada ratusan miliar. Nggak tahu kalau istrinya itu punya suaminya itu punya deposito di bank, nggak ada yang tahu. Ternyata jumlahnya itu triliun, Bapak Ibu sekalian. Meninggal nggak tahu siapa yang punya itu. Enak aja bank itu nggak mau cari ahli warisnya, karena itu kan dana murah kan bisa dikembangkan. Itu luqatah. Kembalikan ke kas negara. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Ada jizyah, ada dam, ada fai', ada ghanimah, ada wadi'ah, ada hiwalah, ada mudarabah, ada musyarakah. 27. Kalau ini semua kita kumpulkan pundi-pundi ini, 2 saja zakat dengan wakaf itu sudah bisa mengumpulkan 500 triliun. 200 orang miskin, 2,2 juta orang miskin mutlak di Indonesia, 90% itu orang Islam, membutuhkan uang 20 triliun. Kalau kita hitung setiap orang miskin itu butuh 500.000 per bulan, ya, maka dia membutuhkan 20 triliun untuk membebaskan kemiskinan mutlak itu. Separuhnya dari Basnas 41 triliun. Nah,
Saya berharap nanti las di Darun Najah ini, ajalah orang tua kalian, anak-anakku semua, zakat malnya di pondok pesantren kita di sini. Kalau ini bisa kita lakukan, ini bisa ditambah Pak Kiai, jangan 8 lantai, ini kalau bisa 25 lantai. Kecil. Iya. Kalau zakat ini kita betul-betul efektifkan. Saya ingin bicara banyak, tapi ada acara saya di Bekasi Bapak Ibu sekalian. Nanti pada kesempatan lain, anak-anakku semuanya ya, saya ucapkan selamat kepada Darun Najah yang hari ini akan melaunching las. Semua yang dilaunching pada bulan suci Ramadan, insya Allah berkah. Sejarah Islam itu adalah sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa monumental itu terjadi bulan suci Ramadan. Kapan pelantikan Nabi? Ramadan. Kapan turunnya Al-Quran? Ramadan. Perjanjian sangat penting Ramadan. Kapan perang Badar yang sangat dahsyat? Sampai Nabi berdoa, kalau kami kalah dalam perang Badar ini ya Allah, prematurlah sudah agama Islam. Memang mau dihancurkan Islam dan umat Islamnya di Madinah pada waktu itu. Setelah Nabi berdoa, muncul keajaiban. Angin puting beliung. Terbanglah pelepah korma, kena leher putus, kena darah terbelah. Angkat tangan semua. Tapi pasukan Nabi enggak apa-apa. Junud dalam taroha dalam Quran, itu tiba-tiba ada malaikat turun di bawah putih dari langit. Keajaiban. Itu terjadinya pada bulan suci Ramadan. Semua peperangan dalam bulan suci Ramadan mana mutlak Rasulullah. Kapan penaklukan kota Mekah? Nabi diusir kan? Fathu Makkah itu juga 9 Ramadan. Kapan pembangunan universitas tertua di dunia Al-Azhar? Itu dinasti Fatimiyah 1000 tahun yang lampau, yaitu bulan suci Ramadan. Pengusiran salib oleh Salahuddin Ayyubi itu juga bulan suci Ramadan. Hampir semua negara-negara mayoritas muslim merdeka dari penjajahan barat bulan suci Ramadan. Indonesia merdeka kapan? Tanggal 17 Agustus. Hijriahnya hari apa? Hari Jumat. Ya. Tanggal 9 Ramadan. Ya. Buru-buru Bung Karno Hatta, cepat orang mau Jumatan nih. Enggak masuk akal Indonesia senjata bambu runcing bisa mengalahkan jet bulan Ramadan. Makanya itu hampir semua negara merdeka pada bulan suci Ramadan. Keajaiban Ramadan banyak. Maka itu penancapan las ini bulan Ramadan, maka insya Allah Darun Najah akan membumbung sampai ke langit nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridai kita semuanya. Dan saya mohon maaf kepanjangan, tapi insya Allah pada kesempatan lain kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.